pada video kali ini, aku bakal ngejelasin dua subtema yang ada dalam buku pengantar ilmu komunikasi. Yang pertama itu ada definisi komunikasi dan unsur-unsur komunikasi. Yang kedua ada persepsi komunikasi. Nah, definisi ilmu komunikasi sendiri adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana cara manusia berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal dalam berbagai konteks, seperti sosial, budaya, juga media. Unsur-unsur komunikasi sendiri terdapat 7, yaitu yang pertama ini ada komunikator. Komunikator ini bisa aja disebut sebagai pembicara. Nah, pembicara ini bisa aja perorangan, kelompok atau organisasi, juga sebagai lembaga. Nah, yang kedua ini disebut dengan komunikan. Komunikan ini adalah orang yang menerima pesan secara langsung maupun tidak langsung dari komunikator atau orang yang berbicara. Nah, yang ketiga ini ada pesan, guys. Pesan ini ada dua bagian lagi, yaitu pesan verbal juga pesan non-verbal. Nah, kalau pesan verbal ini biasanya adalah komunikasi yang dilakukan melalui kata-kata secara tertulis ataupun lisan. Sedangkan untuk pesan non-verbal yaitu adalah kebalikan dari pesan verbal, di mana dia tidak melibatkan kata-kata, melainkan mencakup sebagai elemen-elemen seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, gestur tubuh. Dan biasanya pesan nonverbal ini bisa lebih menjelaskan apa yang tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata. Sedangkan yang keempat ini namanya media. Media ini kayak sarana penghubung atau alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikator kepada khalayak. Nah, media ini terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu media antar pribadi, media kelompok, media publik, dan juga media massa. Nah, yang kelima ini adalah saluran atau yang biasa disebut sebagai channel, di mana ini sebagai jembatan atau media kita menyampaikan informasi. Yang keenam kita ada efek. Efek ini adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Ada juga 3 efek yang dapat dirasakan, yaitu kognitif, afektif, juga konatif. Yang pertama ini ada kognitif, di mana seseorang tuh jadi kepo, jadi penasaran sama apa sih yang disampaikan oleh komunikator ini. Nah, terus yang kedua ini ada afektif, di mana tingkah laku seseorang itu terbentuk setelah menerima pesan yang disampaikan. Yang ketiga ini ada konatif, di mana kayak seseorang ini akhirnya bertindak melakukan sesuatu setelah menerima pesan. Dan yang terakhir adalah feedback. Feedback sendiri merupakan tanggapan atau respon yang diberikan oleh penerima pesan kepada pembicara. Nah, feedback sendiri merupakan bagian penting proses komunikasi. Mengapa? Hal ini karena bagian ini dapat membantu mengevaluasi sejauh mana penerima pesan dapat memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, untuk subtema yang kedua sendiri adalah persepsi komunikasi. Persepsi komunikasi sendiri terbagi menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama ini ada persepsi terhadap lingkungan fisik. Persepsi terhadap lingkungan fisik sendiri adalah bagaimana cara kita menafsirkan objek-objek yang tidak bernyawa di sekitar kita. Dalam biasanya mempersepsikan sesuatu objek, kadang indera kita juga bisa keliru dan menipu kita. Yang kedua ini adalah persepsi sosial, di mana seseorang membentuk kesan dan membuat kesimpulan tentang orang lain sebagai kepribadian yang berdaulat. Yang ketiga ini adalah persepsi budaya, di mana cara suatu individu atau kelompok memahami, melihat, dan menginterpretasikan aspek-aspek budaya yang berbeda, seperti norma, nilai, adat, tradisi, dan simbol-simbol. Nah, yang terakhir ini adalah kekeliruan dan kegagalan persepsi. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang tidak mampu memahami atau melihat suatu informasi dengan jelas, juga salah memahami atau salah menginterpretasikan suatu informasi yang diberikan. Nah, itu dia 2 rangkuman subtema yang aku dapat dari buku pengantar ilmu komunikasi. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.